masih banyak yang mungkin bingung ya, tidak bisa membedakan antara beragama dengan bertuhan, Mas Wahyu. Karena ini dua konsep yang tentu berbeda, akan tetapi banyak yang mengatakan bahwa untuk sampai ke Tuhan itu harus beragama, Mas Wahyu. Padahal kan tidak demikian ya, Mas Wahyu. Tanpa memeluk agama, kita sudah bisa mengenal siapa itu Tuhan sebenarnya. Lalu kemudian gimana, Mas Wahyu, cara kita agar hidup kita lebih tenang, tidak terjebak dengan doktrin-doktrin yang diajarkan di dalam agama, Mas Wahyu? Ya, Mas Yahya, memang benar bahwa beragama dan bertuhan itu adalah dua konsep yang berbeda. Kalau kita bicara agama itu adalah tentang aturan, tapi kalau kita bicara tentang Tuhan itu adalah tentang kesadaran. Nah, ini memang seringkali membuat kita itu menjalani hidup itu nggak bisa tenang. Jadi kalau pondasinya saja sudah nggak pas, nggak sesuai, ya secara otomatis struktur bangunan itu juga nggak akan bisa sesuai juga, Mas Yahya, karena nggak kokoh pondasinya. Nah, kalau kita bicara tentang perjalanan kehidupan kita, ya pondasinya ada di pribadi kita, ada di pikiran kita, dan juga ada di dalam jiwa atau di batin kita. Nah, agama jelas sekali ya sebagai kontrol sosial untuk mengatur kita sebagai umat manusia, yang mana ketika kita memeluk suatu agama berarti kita harus mengikuti tata cara ataupun aturan yang ada di agama tersebut sebagai kontrol sosial kita. Nah, tetapi kalau kita bicara tentang ketuhanan, ya di sini pure tentang kesadaran, yang mana kesadaran itu dimiliki oleh pribadi masing-masing. Artinya tidak bisa dibandingkan, tidak bisa dibentur-benturkan atas kepentingan apapun. Jadi kalau orang beragama berarti mengikuti, begitu loh maksud saya, apa yang ada di dalam tata cara, ajaran, aturan yang ada di dalam suatu agama. Tapi di dalam bertuhan itu tidak ada yang bisa mengatur itu, Mas Yahya. Nah, ini yang membedakan. Itu yang kalau orang tidak mau menyelami ke sana, jatuhnya dia hanya akan terjebak oleh sebuah dogma, ya, oleh doktrin daripada agama, dan kemudian dia mengesampingkan nilai-nilai ketuhanan itu sendiri. Makanya banyak sekali contohnya bahwa orang-orang yang dianggap atau dikatakan bahkan dinilai sangat paham sekali terhadap suatu agama, ya, terhadap ajaran-ajaran agama, di dalam menjalankannya ternyata malah nol hasilnya. Karena apa? Dia mengesampingkan nilai-nilai ketuhanan itu sendiri. Yang mana kalau kita bicara ketuhanan adalah tentang hal yang sangat luas sekali, tentang kesadaran yang sangat pribadi sekali, yang mana tidak bisa ditunggangi, tidak bisa dipaksa, tidak bisa dipengaruhi oleh hal apapun. Jadi kalau orang beragama belum tentu memang bertuhan. Tapi orang bertuhan nggak harus selalu beragama gitu. Karena kita bicara tentang ketuhanan ini adalah tentang keyakinan atau keimanan kita. Bukan berarti nggak perlu kita beragama. Itu juga cara berpikir yang salah. Kita hidup di suatu negara, ya, sebagai suatu bangsa yang majemuk, yang luas, ya, yang terdiri dari berbagai macam ras, suku, bangsa, dan budaya. Tentu sangat penting sekali ada kontrol sosial di sana. Kita memeluk suatu agama, mau agama A, agama B, agama C. Tetapi jangan sampai kemudian hanya gara-gara agama ini tadi kita mengesampingkan tujuan kita yang sesungguhnya di dalam menjalani hidup. Kalau kita bicara tujuan kita adalah bertuhan, maka harusnya kita bisa berkesadaran dengan penuh, di mana kita tidak lagi memandang perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita. Mau itu perbedaan ras, suku, bangsa, budaya, termasuk perbedaan tentang agama atau tentang kepercayaan atau tentang keyakinan itu tadi.
Tetapi justru kita semakin masuk di dalam kesadaran yang luar biasa dalam, yang luar biasa luas sekali, di mana kita bisa menjalankan fondasi kehidupan kita, pikiran kita dengan luas, batin atau jiwa kita dengan sangat dalam sekali. Bahwa kalau kita bicara Tuhan, ya Tuhan itu adalah tentang kehidupan yang ada di seluruh alam semesta ini. Jadi tidak ada beda antara kita, ya saya, dengan Mas Yahya, dengan teman-teman, dengan saudara kita yang ada di Belanda, di Jepang, di Amerika, dan lain sebagainya. Kita semua sama. Sama-sama kita ini adalah wadah daripada kehidupan itu sendiri. Yang mana kita meyakini bahwa kehidupan ini bersumber daripada sang pemilik sumber kehidupan itu sendiri, yaitu sesuai dengan keyakinan dan keimanan kita, miliknya Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi tidak ada beda, semua sama. Bahkan tidak hanya dengan sesama manusia. Saya sering sampaikan ini. Dengan tumbuhan, dengan binatang, dengan hewan, semua yang hidup yang ada di alam semesta ini, kita harusnya sebagai makhluk yang katanya kita ini paling sempurna, kita harus mampu menyelami kesadaran itu. Jadi kita perlu, Mas Yahya, kita ini menjaga hubungan baik dengan siapapun, merawat hubungan baik dengan siapapun, termasuk dengan alam semesta ini. Kita merawat sungai, tidak membuang sampah di sungai. Kita merawat hutan kita, tidak kita tebang seenaknya sendiri. Agar apa? Agar tercipta keselarasan kehidupan ini. Itu bukti wujud nyata bahwa kita itu bertuhan. Kita saling menghargai, saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lain. Ini loh yang disebut bertuhan itu. Tentang tutur kata kita, tingkah laku, perbuatan kita. Tidak usah lepas dari embel-embel apapun agamanya. Jangan kemudian kita terjebak hanya fokus dengan agama. Ini loh agamaku yang paling bagus. Ini loh agamaku yang paling istimewa. Agama kamu jelek. Padahal kita sendiri belum tentu bisa mewujudkan, menjalankan apa yang diajarkan di suatu agama itu tadi dengan tepat. Tentunya dengan fondasi tentang kesadaran itu sendiri. Ya ini yang sering membuat hidup kita itu nggak tenang, Mas Yahya. Ini belum lagi tentang banyak hal, tentang faktor-faktor yang ada di dalam sebuah dogma itu tadi, tentang konsep-konsep kehidupan, di mana di suatu agama meyakini tentang ada kehidupan kedua setelah kita meninggal dan lain sebagainya. Kalau saya justru tidak mau terjebak di sana, tapi sudahlah, ayo kita hidup yang rukun, ayo kita hidup yang damai, ayo kita hidup yang saling mengasihi, saling menyayangi, saling mencintai satu dengan yang lain, termasuk dengan siapapun. Bahkan kita itu harusnya kita melihat ada kucing, ada anjing di jalan yang mungkin kelaparan, mungkin juga dalam kondisi yang tidak sehat. Kalau memang kita ada di dalam kesadaran yang sangat dalam, maka kita akan merawatnya loh Mas Yahya. Termasuk kita melihat sungai kita kotor, kita tergerak pasti itu untuk kita membersihkan sungai yang kita lihat kotor itu tadi supaya menjadi bersih. Kita melihat hutan kita yang gundul, kesadaran kita akan membawa kita untuk merawatnya. Kita akan menanam pohon di sana. Gitu loh. Jadi ini apa ya, bisa dikatakan mungkin ini sepele sekali, tetapi kalau kita paham maka kita akan mampu menjaga keselarasan kehidupan yang ada di jagat raya ini. Dan ya niscaya tentunya ketenangan, kedamaian, ketentraman, rukun, bahagia karena kita hidup dengan luar biasa penuh kesadaran. Ya secara otomatis kita akan merasakan itu semua Mas Yahya, dan itu akan membuat hidup kita ini tenang, baik pikiran kita maupun batin kita. Ya Mas, memang benar, sistem di dalam agama itu memaksa pengikutnya untuk percaya ya, meskipun itu salah ya, tetap harus percaya saja bahwa itu adalah
kebenaran mutlak ya, itu semua aturan Tuhan, kurang lebih begitu ya, sehingga seringkali hidup kita ya ini nggak akur Mas Wahyu antar sesama ya, saling klaim merasa paling benar, kemudian kita juga takut mau misalkan mau melakukan sesuatu takut salah, haram ya, itu kita terbatas Mas di situ. Jadi apa ya, kita ya ketakutan Mas Wahyu. Ya, makanya tanpa kita sadari, kalau kita fokus atau terjebak dengan konsep beragama, maka sama saja dengan kita itu sebetulnya sudah membunuh kesadaran yang ada di dalam diri kita, dan tanpa kita sadari kita menjauh dari konsep ketuhanan ini tadi. Jadi ya ini hanya pesan mungkin untuk saudara-saudara kita dimanapun berada, bahwasanya kita ini nggak pernah punya cita-cita untuk diberikan kehidupan ini, tapi kita berhak untuk kita menentukan arah kehidupan yang sudah kita jalani saat ini. Jadi kalau kita itu berasal, awal mulanya itu dari tidak ada, ya, dari tidak ada menjadi ada, dan kemudian nanti akan kembali tidak ada lagi. Maka tugas kita itu hanya menjalankan selagi kita ini masih ada, itu saja. Tidak perlu kita berebut tentang bagaimana kita sebelum ada dan apa yang akan kita lakukan setelah nanti kita nggak ada. Udah kita tutup dulu tentang buku itu. Tapi kita buka buku kita ini loh, ayo kita bedah, kita pelajari tentang buku kehidupan yang saat ini kita jalani. Sehingga kita betul-betul bisa menjalankan hidup ini dengan kesadaran yang sangat dalam sekali gitu loh Mas Yahya. Cara berpikirnya tidak sempit, sudut pandangnya tidak pendek, tidak terbatas gitu. Ya jatuhnya kita akan mampu menyelami kehidupan ini dengan luar biasa sekali gitu loh. Sering ya, sudah sangat sering sekali. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan kita membahas tentang hal-hal seperti ini, karena kita betul-betul ingin ya agar semuanya bisa masuk di dalam kesadaran pribadinya masing-masing. Tidak perlu kita terjebak dengan apa yang akan terjadi nanti setelah kita meninggal. Mau itu ada kehidupan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Mau itu ada betul tentang surga neraka atau tidak ada, tidak penting itu semua. Tapi jadikan itu sebagai kontrol untuk kita masuk di dalam kesadaran kita yang paling dalam, supaya kita nggak terjebak di sana. Jadi jangan kemudian justru kita berlomba-lomba untuk meraih apa yang akan terjadi setelah kita meninggal, yang sejatinya kita sama-sama tidak pernah tahu. Bahkan kita disuruh bercerita saja, sebelum kita diberikan kehidupan itu kita mengalami situasi, kondisi, fase yang seperti apa kita tidak bisa menjelaskan. Kita tidak tahu kita ada di mana. Tapi kenapa kita seolah-olah sudah mengetahui segala-galanya tentang apa yang akan terjadi kelak ketika kita sudah meninggal. Nah, kita nggak usah berebut tentang dulu dan tentang nanti. Tapi ayo kita berebut tentang saat ini ketika kita menjalani kehidupan ini. Ayo kita berebut supaya kita hidup dengan kesadaran. Jadi kita ini berebut berbuat baik, berebut bermanfaat, berebut untuk kita bisa saling membantu, saling menolong, saling mengasihi, menyayangi satu dengan yang lainnya. Ayo berebut menjaga dan merawat kehidupan yang ada di jagat raya ini dengan semuanya saja, apapun perbedaan di antara kita, supaya tercipta keselarasan, supaya tercipta kerukunan, kedamaian dimanapun kita berada.